Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas sebuah topik baru yang mungkin kalian sudah familiar lah sebenarnya. Cuma aku masih mau membuat videonya saja. Jadi, aku akan membahas apa itu hydroquinone, fungsinya apa, dan apakah yang paling penting adalah apakah hydroquinone itu berbahaya atau tidak. Oke, jadi sekarang pertama-tama adalah apa itu hydroquinone sih? Hydroquinone itu merupakan senyawa bleaching agent atau literally senyawa pemutih kulit. Jadi fungsinya itu apa? Nah, fungsinya adalah pertama dia tuh mampu tuh menghilangkan yang namanya noda bekas jerawat kehitaman, noda bekas kehitaman, flek hitam, sunspot, melasma pada kulit itu memang dia bisa menghilangkan flek-flek hitam atau bekas-bekas jerawat yang kehitaman seperti itu. Bisa dihilangkan dengan menggunakan hydroquinone dan termasuk salah satu senyawa atau bahan aktif yang paling ampuh untuk menghadapi semacam hyperpigmentation itu yang paling ampuh memang hydroquinone. Oke, kemudian aku akan membahas dosis hydroquinone. Dosis hydroquinone itu dari berapa sih? Nah, biasanya mulai dari 0,5% sampai 10%. Bahkan ada yang 15%. Nah, biasanya untuk prescription strength itu biasanya itu dokter akan resepkan sekitar resep 4% untuk hydroquinone. Tetapi jika memang tergantung orangnya ya, kalau misalnya memang noda bekas hitamnya membandel, bisa di atas 4%, bahkan ada 8% maupun 10% dari hydroquinone. Nah, kalau misalnya kalian tahu di Indonesia itu kan memang hydroquinone itu kan istilahnya kita itu kan dilarang oleh BPOM ya. Memang kita tidak boleh oleh BPOM skincare itu mengandung hydroquinone. Namun kalau misalnya di Amerika kalau kalian tahu oleh FDA atau Food and Drug Administration sebenarnya hydroquinone itu diperbolehkan di skincare over the counter products dengan konsentrasi maksimal 2%. Jadi jika kalian mempunyai skincare, jadi kalian tuh bisa mencari skincare dengan hydroquinone maksimal 2% di skincare biasa, itu ada hydroquinone-nya. Contohnya PCA Skin with hydroquinone, itu ada hydroquinone 2%-nya. Jadi memang hydroquinone itu kalau di Amerika diperbolehkan oleh FDA atau Food and Drug Administration. Namun di Indonesia sayangnya tidak boleh. Oke, kemudian sekarang apa sih yang buat orang itu takut sama hydroquinone gitu kan ya? Nah, hydroquinone tuh katanya bisa menyebabkan kanker gitu kan ya. Nah, akan aku jelaskan sekarang gini loh. Jadi hydroquinone itu memang akan terserap oleh tubuh. Kalau misalnya secara topikal gitu kan ya, penyerapan dari hydroquinone itu sangat-sangat rendah karena kulit itu kan tersusun dari banyak jenis lapis ya, ada lapisan epidermis, dermis dan kawan-kawannya, dan masih ada lapisan lemak yang dia harus bisa penetrasi gitu loh. Jadi penetrasi penyerapan absorpsi hydroquinone oleh tubuh itu sebenarnya sangat rendah. Nah, hydroquinone itu akan berbahaya, bahkan FDA nge-ban atau istilahnya melarang hydroquinone jika vehicle atau pelarutnya itu dalam bentuk etanol. Jadi jika hydroquinone dengan etanol itu akan mempercepat absorpsi dari hydroquinone oleh tubuh. Jadi tubuh kalian akan mengabsorpsi hydroquinone secara lebih cepat. Itu jika dalam pelarut etanol. Jadi tidak mungkin ada krim yang bahan aktifnya itu hydroquinone dengan basis etanol. Itu nggak mungkin karena jelas akan menyebabkan toksisitas pada tubuh. Nah, jadi jawabannya jika misalnya kalian menggunakan produk hydroquinone secara topikal, sebenarnya tidak akan menyebabkan kanker, gitu kan ya, karena absorpsinya itu sangat rendah. Nah, kalau kalian tahu bahkan jika kalian makan buah pir itu sebenarnya juga mengandung hydroquinone tanpa kalian sadari. Pir juga mengandung hydroquinone tapi kalian makan kan kalian juga tidak kanker kan. Jadi sebenarnya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi apakah kalian wajib menggunakan hydroquinone kalau seperti itu? Jawabanku adalah sebenarnya tidak. Kenapa? Hydroquinone itu aman digunakan jika dalam jangka waktu 4-5 bulan, maksimal 6 bulan. Kemudian kalian harus mengistirahatkan kulit sekitar minimal 3 bulan dan kalian akan lanjut lagi hydroquinone. Jadi istilahnya hydroquinone itu merupakan terapi berjangka waktu. Kalau misalnya kalian menggunakan hydroquinone dalam jangka waktu yang terlalu lama, memang dia akan menyebabkan namanya rebound. Apa itu rebound gitu kan ya? Jadi bekas noda hitam yang hilang itu bisa muncul kembali dan lebih bandel dibandingkan sebelumnya. Jadi kalian akan lebih kesusahan untuk menghilangkan atau istilahnya lagi ketergantungan oleh hydroquinone. Itu jeleknya dari hydroquinone memang. Makanya sekarang banyak bahan-bahan lain yang bisa menggantikan hydroquinone seperti kojic acid maupun tranexamic acid. Jadi itu tujuannya untuk menghindari penggunaan dari hydroquinone. Nah, penggunaan hydroquinone itu juga bisa bagaimana sih gitu kan ya. Penggunaan hydroquinone itu bisa kalian aplikasikan secara merata di wajah atau bisa kalian gunakan sebagai spot treatment. Jadi dia itu ini masih jadi perdebatan ya. Jadi
ada orang yang berkata tidak boleh digunakan satu wajah, tapi ada orang yang berkata boleh gunakan satu wajah. Gitu. Jadi kalau untuk spot treatment saja bisa kalian menggunakan spot treatment untuk memecah melanin pada bekas-bekas kehitaman pada yang dibutuhkan di area yang dibutuhkan. Namun ini juga kadang-kadang menyebabkan belang belonteng, jadi warna ini dan warna ini tidak merata. Jadi ada yang berkata untuk menggunakan satu wajah, namun malah efek sampingnya adalah wajah kalian menjadi kayak ada bercak-bercak noda keputihan karena melaninnya kalian terpecah. Jadi sebaiknya adalah kalau saranku, aku pribadi lebih prefer untuk spot treatment ya di sini. Sebagai sebagai penggunaannya. Namun kalian konsultasikan lagi aja dengan dokter. Karena aku biasanya kalau misalnya kurang lebih kayak orang mau menghilangkan hyperpigmentation seperti itu, aku jarang sekali menyuruh orang itu menggunakan hydroquinone. Aku hampir nggak pernah orang itu ngomong nggak pakai hydroquinone karena efek sampingnya yang cukup agak-agak tricky gitu lah. Jadi kalau kalian sebisa mungkin menghindari hydroquinone ya hindarilah. Seperti itu. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.